Tuan Dara. Aku mewakili sekte Qingyun, pemimpin 3000 sekte, dan datang untuk memohon padamu. Bergabung dalam perang untuk memberantas kodok penelan langit dan selamatkan semua makhluk hidup. Saya mewakili Ketua Gua 72 datang memohon. Mohon Tuan Muda bertindak untuk memberantas kodok penelan langit. Ini. Hei, Zichao. Ku beritahu satu hal. Kamu mungkin tak percaya. Seorang gadis kecil baru saja terbang keluar dari bumi. Tuan Dara, apakah Anda yakin itu adalah putrimu? Bukan leluhur iblis? Oh tidak. Sigel energi spiritual Xiaotian telah pecah. Bukankah ini jadi gawat? Dia membuat kehebohan. Habislah sudah. Misalkan, ku minta kamu membantuku menjaga anak itu, apakah kamu takut? Halo, apa? Suamiku, kamu akan melahirkan? Aku akan segera kembali. Kembali. Bahkan kalian juga takut padanya? Jika dunia mengetahui kekuatan sejati putriku, bukankah kekacauan akan terjadi di mana-mana? Beritahu semua kultivator di seluruh dunia. Bagaimanapun kekuatan, putriku tak boleh tersebar. Baik. Halo, siapa? Aku lagi sibuk jaga anak. Kenapa menelponku? Mu Chen, berapa kali sudah kukatakan padamu? Sebentar lagi, Xiaotian sudah mau ujian masuk sekolah. Kemana kamu membawanya kali ini? Sayang, aku sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Xiaotian, kembali. Waktunya pulang. Kembali. Xiaotian, berhenti bermain. Cepat pulang. Dia sudah kembali. Tapi caranya tidak seperti yang kita harapkan. Oh tidak, Xiaotian. Jangan berlebihan. Ayah, aku baru saja menyelamatkan dunia. Bisakah aku tidak mengerjakan tugas dan tidak pergi les? Tugas tetap harus diselesaikan. Jika kamu tidak menyelesaikannya, istriku akan marah. Xiaobai, Tuan, ini adalah naga ilahi dari klan Imperial Laut Timur. Berubah kembali, sekarang. Ayo, pulang. Tuan, berubah lagi. Aku adalah putra mahkota klan Naga Laut Timur. Tidakkah kamu bisa menunjukkan sedikit martabat? Nona kecil, bisakah kamu memohon untukku? ayah, tolong kasihani Xiaobai, oke? Mau martabat apa? Aku sama sekali tidak peduli dengan martabat. Untuk apa kalian peduli? Suatu hari, aku akan merebut kembali apa yang diambil dariku. Ingat, jangan pernah ungkapkan identitas putriku. Kecuali kalian ingin dunia jatuh ke dalam kekacauan. Ya, Tuan. Xiaobai, pulang. Menggunakan naga tahap transendensi sebagai tunggangannya. Kepada siapa kita mengeluh? Saatnya pulang kerja. Berhenti. Mu Chen, inikah yang kamu sebut latihan? Aku hanya membawa anak itu keluar untuk bersantai sebentar. Saat aku mendengar panggilanmu, aku langsung bergegas pulang. Sayang, aku merindukanmu. Mu Chen, aku tidak keberatan bahwa kamu adalah seorang pecundang. Tapi kamu tidak bisa merusak anakku. Apakah kamu tahu? Hanya dua hal yang benar-benar penting di dunia ini. Kekayaan dan kultivasi. Tian harus mewarisi masa depan keluarga kita. Apakah kamu ingin dia berakhir sepertimu? Menjadi pecundang yang tidak berguna? Pekundeng? Xiaotian dan aku sangat rendah hati. Benar kan? Benar. Rendah hati? Mu Chen, kamu sungguh mengecewakanku. Aku tidak pernah mengharapkanmu bisa membantuku. Aku hanya berharap kamu akan memenuhi tugasmu sebagai ayah. Bukan hanya menjadi pecundang yang hanya bisa membual. Sayang, aku benar-benar bertanggung jawab. Lihat garis besar kita. Sangat kuat. Ibu, lihat betapa kuatnya aku. Tian, jangan tiru ayahmu. Tidak ada uang, tidak ada kultivasi.
Dia tak punya apa-apa. Kamu tidak dilahirkan ke dalam keluarga biasa. Kamu harus bekerja lebih keras daripada anak lain manapun. Besok, tes energi spiritual sekolah sangat penting. Kamu mengerti? Ibu tak perlu khawatirkan ujian itu. Aku bahkan malas ikut. Muchan, lihat anak seperti apa yang kamu besarkan. Masih muda, tapi sudah sombong dan malas. Dia... Sayang, Lepaskan. sayang, aku benar-benar tahu salah. Aku pasti mengajarinya untuk meningkatkan kultivasi. Aku sungguh sudah salah. Cukup. Kamu selalu melakukan ini. Setiap kali hanya bisa minta maaf. Nona Weng. Ayah Anda sudah datang. Dia sedang menunggu Anda. Aku membayar mahal hanya untuk mendaftarkan Tian di bimbingan belajar. Besok kamu antar dia ke tempat berlatih. Cepat. Apakah aku sungguh harus ganti suami? Muchan. Aku sangat berharap kau lebih bisa diandalkan. Tian, jangan pamer di kelas. Tahan kekuatan sejatimu. Jangan hanya karena kau anak perempuanku, berarti kau bisa menindas teman sekelas atau diperlakukan istimewa. Mengerti? Baik. Sebaiknya aku bicara dengan wali kelasnya nanti. Kenapa anak sembarangan pun boleh masuk ke bimbingan ini? Tapi, bagaimana jika guru bertanya tentangmu? Katakan saja, aku seorang pecundang. Tidak ada akar spiritual dan aura. Oh, Lihatlah dirimu, Tian. Sangat kuat dan sehat. Pergilah. Iya, benar-benar bagus. Halo. Dalam sejarah manusia, berapa kali kodok penelan langit menimbulkan kerusakan besar pada manusia? 6 kali. Tidak, 7 kali. Setiap kali, manusia selalu sangat menderita. Kau berani menjawab sebelum dipanggil. Kamu sangat berani. Semua orang harus belajar darinya. Kemarin, kita mempelajari mantra pemanggilan. Naik dan demonstrasikan untuk semua. Tidak apa jika kau gagal. Wah! Sikor ular penelan. Langit pelangi muda. Wah! Berlatihlah dengan baik. Suatu hari, keterampilan pemanggilanmu akan menjadikanmu bangsawan dari klan naga. Semua orang harus melindungi Hang Sha. Guru, ular hanya bisa menjadi naga biasa, tak bisa menjadi darah bangsawan. Omong kosong. Kamu jelas tak mendengarkan penjelasan. Bagaimana orang tuamu membimbingmu? Bahkan, Xiaobai mengatakan hal yang sama. Duduk! Ayahku juga berkata begitu. Ayah, apakah ayahmu adalah penguasa iblis? Ia bilang, dia seorang pecundang. Hahaha. Itu lucu sekali. Pekendeng? Bahkan penyapu pun memiliki potensi spiritual. Ayahmu malah seorang pecundang. Kemari. Tunjukkan kepada semua orang garis keturunan pecundang ayahmu. Kenapa? Tidak bisa? Jika kau tidak bisa memanggil apapun hari ini, kami akan memanggil ayahmu ke sini. Dan biarkan semua orang melihat seperti... Ya ampun. Apa yang terjadi? Mantra transformasi. Gek! Aku sudah tiba. Yang menghalangiku, dia? Guru, aku berhasil! Jangan! Lepaskan aku! Ini. Guru. Aku adalah ayah Xiaotian. Ayah Xiaotian? Kamu adalah pecundang yang tidak memiliki akar spiritual. Ya. Guru, jangan berkata begitu tentang ayahku. Lihatlah. Berbohong, suka pamer, dan melawan guru. Aku tahu kamu adalah suami Nyonya Weng. Ayah rumah tangga penuh waktu. Entah bagaimana kamu menjadi seorang ayah. Benar. Apa yang benar?
Jika bukan demi Nyonya Weng, mana mungkin aku mau mengajarinya? Anak seperti Xiao Tian tidak akan pernah lulus ujian seumur hidupnya, hanya karena dia memiliki ayah tidak berguna sepertimu. Guru, jangan marah. Habisi guru ini, buat kekacauan, dan kabur kembali ke kekosongan. Tuanmu, maafkan aku berterus terang. Kamu sangat beruntung bisa menikah dengan keluarga Weng. Guru, jangan katakan itu di depan anak. Itu kenyataan. Kamu adalah si Pumuk yang merindukan bulan. Namun, apakah kamu sungguh bisa menaklukkan bulan ini? Guru, itu keterlaluan. Bagaimana bisa kau sebut istriku si Punguk? Yang kumaksud itu kamu. Kamu benar-benar katak diselokan. Tapi lupakan saja. Saya lihat kamu tidak bisa membuat keputusan ini. Saya tetap akan memberitahu Nyonya Weng dan memintanya membawa anak ini pulang. Jangan, Guru. Beri dia kesempatan lagi. Guru, aku datang. Jangan, Guru. Wuchen, lagi-lagi pecundang sepertimu. Apakah kamu tahu berapa banyak Nyonya Weng habiskan untuk mendapatkan bimbingan Xiao Tian? Di jalan, guru menelpon dan memintanya datang lagi. Habiskan uang untuk les ini? Sayang, tidak apa-apa. Kelak jangan khawatirkan uang. Aku punya. Muchan, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Habislah ya. Ayah membuat ibu marah lagi. Kapan Xiao Tian belajar berbohong? Dia tidak berbohong. Apakah kamu mengajarinya? Muchan, saya mohon, berhenti membuat masalah untuk saya. Oke? Dulu, jika saya tidak harus menikah untuk membungkam media, apakah kamu pikir saya akan... Sayang, mari bicara tentang anak. Xiao Tian benar-benar tidak berbohong. Tapi, dibandingkan dengan anak-anak lain, dia sedikit berbeda. Diam! Saya tidak ingin dengar penjelasan tidak bergunamu. Bisnis keluarga dalam krisis. Nyonya Weng bekerja keras sepanjang hari, dan kamu? Kamu tidak melakukan apa-apa setiap hari. Hanya memintamu mengurus anak, kamu masih bisa membuat masalah untuk Nyonya Weng. Kamu ini bodoh ya? Nyonya Weng, menurutku, Tuan Besar memang benar. Sayang, mengapa kamu tidak bilang kalau perusahaan dalam masalah? Aku ini suamimu, kamu jangan malu. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Nanti ku minta, Bibi you kirim nanti. Orang terkaya di Hangxia, Bibi Yu, dengan satu panggilan darimu, dia bisa antarkan uang padaku? Dia yang terkaya. Itu tidak penting. Aku punya uang. Xiao Tian, maaf. Ibu tidak bisa biarkan kamu ikut dengannya lagi. Dia akan membahayakanmu. Gadis kecil, kamu akan dapat ayah baru. Apakah? Jika aku berusaha menunjukkan bakatku, ayahku tak perlu pergi lagi. Tuan Chu, terima kasih banyak kali ini. Jangan terima kasih. Aku tidak membantu keluargamu gratis. Investasi mudah dibahas. Tapi tolong terima ini, Nona Weng. Tuan Chu, apa maksudmu dengan ini? Apakah dia tidak memberitahumu? Nona Weng, aku mencintaimu. Selama kamu bersedia menikah lagi denganku, aku jamin, keluargamu bisa melewati krisis ini. Putriku, kau setujui saja. Sudahkah kamu pikirkan, Nona Weng, kesempatan ini tidak akan datang lagi. Tuan Chu. Maaf, terima kasih banyak. Tapi aku sangat mencintai anakku. Jadi, Apa maksudmu? Aku bahkan tidak keberatan kamu menikah lagi dan bawa anak. Kamu malah berlagak sombong. Putriku, ini satu-satunya kesempatanmu. Cepat pergi. Pikirkan baik-baik dan temui aku lagi. Tapi waktu terbatas. Aku tidak kekurangan wanita atau uang, tapi kamu kekurangan uang. Tuan Chu, Weng Ling, apa yang bagus dari Mu Chen? Tuan Chu, dari keluarga bangsawan teratas. Dia tidak bercanda. Jika tertunda satu hari, kesempatan ini mungkin akan direbut orang. Nanti keluarga kita akan hancur. Ayah, kita masih punya kesempatan. Ketika ulang tahun kakek tiba, kita bisa mencoba memenangkan dukungannya. Bagaimana mungkin? Keluarga kita paling menghargai hukum rimba. Jika kita tidak berhasil, kita mungkin akan digabungkan ke cabang lain. Jika Kian bisa meraih tempat pertama di pameran junior besok dan menjadi calon kepala keluarga, kita bisa selamat kan? Apakah maksudmu menjadikan Tian sebagai calon kepala keluarga berikutnya? Hari ini, aku harus membuat Tian menjadi calon untuk warisan keluarga.
Hari ini, aku harus tampil dengan baik. Aku tidak ingin mengganti ayah. Aku sangat gugup, teman-teman. Tahun ini, jangan bersaing soal anak-anak. Jangan bersaing soal anak-anak. Jangan mempertaruhkan kehilangan segalanya. Selamat ulang tahun ke-80. Semoga Tuan Besar diberkahi dan panjang umur. Selamat ulang tahun kakek buyut. Bagus. Oh, kakak sepupu, kamu berani sekali. Hari ini ulang tahun kakek, dan hanya keluargamu yang terlambat. Kenapa? Keluargamu sudah mau bangkrut dan buru-buru mau kabur. Jika bangkrut, bergabunglah ke cabang kami. Aku pasti akan mencarikanmu pekerjaan santai sebagai manajer rumah tangga. Sekeluarga pecundang dan kamu masih sombong. Kakek, maaf. Aku... Cukup, karena sudah datang. Tepat waktu untuk kompetisi calon kepala keluarga hari ini. Mari kita mulai. Mengapa aku tiba-tiba merasa dingin? Ada aura yang sangat kuat. Tian, anjing bodoh yang kamu gandeng ini adalah binatang spiritualmu? Ya, kakek buyut, halo. Bagus, bagus, bagus. Di usia muda seperti ini, kamu bisa memanggil binatang spiritual. Bagus. Tian, perintahkan binatang spiritual itu untuk memukulku. Biarkan kakek buyut melihat tingkatannya, oke? Itu hebat. Tapi aku tak boleh memukul kakek buyut. Tidak tegas. Bagaimana kalau aku meledakkan gunung di sana? Kamu bilang ingin meledakkan gunung itu? Bualan anak ini sungguh sangat besar. Tapi karena kakek telah memberikan kesempatan, selama penampilannya tidak buruk, dia akan mendapatkan perhatian. Aku beritahu kamu, bahkan aku ahli tingkat 1 pun tidak bisa melakukan itu. Lebih baik kamu biarkan binatang spiritualmu ini menyerangku saja. Jika kamu bisa membuatku mundur 1 inci, aku akan memberimu hadiah untuk duduk bersamaku di sana, oke? Kakek, Tian telah bekerja sangat keras belakangan ini. Kultivasinya berkembang pesat. Tian, cepat tunjukkan pada kakek buyut. Membiarkan gadis jelek itu mendapatkan kesempatan untuk duduk di kursi kepala keluarga. Ini tidak pantas, kan? Kamu bilang apa? Maksudnya adalah, putrimu yang jelek tak berhak duduk di kursi kepala keluarga. Kenapa? Kamu keluarga kepala cabang yang tidak berharga keberatan. Tian pintar dan baik, tidak lebih buruk dari siapapun. Karena kakek telah memberikan ujian, Tian harus mengikutinya sesuai aturan, tanpa melampaui batas. Semuanya tergantung pada hasil penilaian. Apa yang tidak layak tentang itu? Menggotcha, terus menerus. Kakak, sepupu, aku tak enak hati membongkar kedokmu. Keluargamu sudah hampir hancur. Sekarang berlutut dan memohon bantuan keluarga Chu. Pantas saja kamu buru-buru mendorong putrimu untuk mempermalukan diri sendiri. Ternyata menjual putri demi kehormatan. Kamu... Ternyata takut malu sendiri dan mendorong anak jeleknya untuk maju. Bagaimana pepatah itu berbunyi? Menjual anak perempuan demi kehormatan. Hahaha. Aku mirip ayahku. Aku tidak jelek. Apa? Oh, anak jelek. Sayang, kamu baik-baik saja? Siapa yang memukulku? Siapa? Apakah itu Muchan? Tidak, Muchan tidak punya kemampuan itu. Tapi dia mau maju. Menunjukkan dia masih peduli pada keluarga ini. Kerja bagus. Untuk memukul majikan, lihat dulu anjingnya. Dengan aku di sini, berani kamu menggertak? Tunggu. Sepertinya aku adalah kodok. Siapa yang memukulku? Baiklah. Apakah kamu yang memukulku? Menantu matri lokal, orang luar, sampah. Aku akan melumpuhkanmu. Cukup. Kakek ini. Apakah kamu... Xiao Tian, aku sudah siap. Ayo, mulai. Baik, aku akan keluarkan semua tenaga untuk jatuhkan kakek buyut. Sekuat tenaga. Aku hanya menggunakan 1/10 kekuatanku. Aku tidak akan menyakitimu. Ayo, keluarkan semua tenaga. Ayo, keluarkan semua tenaga. Gunakan saja 1/10 kekuatannya. Selama Xiao Tian sedikit mendorong kakek mundur, keluargaku akan diselamatkan. Kakek buyut, aku tidak ingin hadiah. Berikan saja hadiahnya kepada ibuku. Tidak pantas untuk bertarung. Kita tidak akan uji lagi. Tidak uji dulu. Tidak tegas. Kalau begitu, besok uji bersama saja. Kukira kamu punya kemampuan. Ayah seperti apa? Menghasilkan anak seperti apa?
Kamu tidak mengerti kan? Benar-benar genetik. Seorang pecundang akan punya anak pecundang. Hahaha. Wengling, kamu sangat murahan. Gen rendah seperti Mu Chen pun kamu mau. Kamu bahkan punya anak dengannya. Kupikir kamu pasti terlalu kesepian. Menikahi sampah seperti itu. Pantas saja seluruh keluargamu dihina orang lain selamanya. Aku tidak akan biarkan Xiao Tian bertarung. Karena aku takut menyakiti kakek, mengagetkan dunia, dan mempengaruhi masa kecil anakku. Siapa yang tidak setuju, coba lawan aku. Mu Chen, apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga ini? Xiao Tian, pergi ke lapangan uji dengan kakek buyut dulu. Ibu, Tian, kami baik-baik saja. Dengarkan ayah dan pergi dulu. ayah tidak berbohong. Sayang, aku tahu tidak mudah bagimu menafkahi keluarga. Tapi anak kita juga sangat hebat. Kamu harus percaya pada anak kita sendiri. Mu Chen, apakah kamu tahu apa yang kukorbankan untuk keluarga ini? Aku hampir. Baik. Kamu bilang Xiao Tian berbakat. Aku percaya. Kalau dia berbakat, mengapa tidak biarkan dia coba? Sayang, aku bersumpah demi langit. Jika Xiao Tian bertindak hari ini, kakek akan mati. Mu Chen, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kakek adalah ahli bela diri tingkat pertama. Di seluruh Hangxia, ahli tingkat pertama digabungkan tidak melebihi 100 orang. Kamu berbohong dengan mudah. Kamu ingin membalasku? Aku tidak bermaksud begitu. Aku mengerti. Dulu, aku bersama denganmu untuk meredakan rumor. Ini benar-benar tidak adil bagimu. Kamu tidak harus mencintaiku, tapi tolong cintai anakmu dengan baik. Jangan hancurkan masa kecil Xiao Tian. Jika kamu terus begini, Ya. mari bercerai. Hah? Tidak. Aku. Selalu harus menunggu Wengling benar-benar menganggap tinggi dirinya. Ketika Tuan Chu tiba, aku akan lihat apakah dia masih berani sombong. Satu-satunya fungsi kakak pertama adalah membawa investasi untuk keluarga Weng. Itu benar. Maaf, aku terlambat. Hei, berikan anjingmu untuk kumainkan. Tidak. Ibuku bilang ayahmu adalah berandalan. Kamu juga sama. Ayahku adalah Raja Iblis. Kamu tidak boleh menjelekan ayahku. Anak haram, kamu berani memukul anakku. Anak haram, kamu berani memukul anakku? Nak, kau baik-baik saja? Bagaimana bisa kamu memukul anak, bahkan menggunakan tenaga dalam? Dia lahir dengan ibu, tapi tanpa didikan. Mu Xiao Tian sudah bisa menindas orang di usia muda begini. Sudah memukul anakku dan tak izinkan aku memarahinya. Aku tidak berkelahi. Kakak yang merebut hewan spiritualku dulu. Kamu. Omong kosong. Anakku sangat berbakat dan sudah lama kuasai teknik panggil roh. Mengapa dia ingin binatang spiritualmu? Putriku naik mobil bernilai jutaan dan gembok. Umurnya terbuat dari besi meteor. Bahkan bintang di langit pun akan kupetik untuknya. Kudengar Xiao Tian dibesarkan oleh Mu Chen. Pantas dia tidak punya didikan. Aku masih kakak tertua keluarga Weng. Kalian tak berhak mengomentari anakku. Tidak mampu mendidik anak. Kamu aib bagi keluarga. Jika tak bisa kamu didik, biar ku didik untukmu. Jika kamu halangi aku tampar kamu juga. Mu Chen, lepaskan! Mu Chen, lepaskan! Tekanan yang menakutkan itu lagi. Mungkinkah itu Mu Chen? Pekundang sepertimu berani pukul istriku? Kalian semua sudah lihat. Aku tidak melakukannya. Itu Mu Chen atau Xiao Tian? Tidak mungkin anjing bodoh itu kan? Semua orang lihat. Kamu yang pecundang ini, yang memegang lengan kakak kedua, masih mau menyangkal. Mu Chen, benarkah itu kamu? Apakah kamu gila? Kamu sudah bilang aku pecundang. Aku bahkan tidak bisa berkultivasi. Bagaimana mungkin itu aku? Memang, hanya ada satu kebenaran, yaitu kultivasi Weng Jie yang payah. Ya, tidak mungkin salah. Benar. Iya. Mengenai pecundang itu, lebih tak mungkin lagi. Anak itu juga tidak mungkin. Mengenai binatang spiritual ini, dia hanya anjing bodoh. Ini belum selesai. Mu Chen, hari ini salah satu dari kita harus mati. Lang Chang!
Cuma hal sepele. Kalian begitu ribut. Kompetisi calon kepala keluarga dimulai sekarang. Kompetisi calon kepala keluarga dimulai sekarang. Baik, kakek. Hah? Kompetisi penerus dibagi menjadi 2 tes. Tes panah dan tes kekuatan. Anak muda dari setiap cabang maju bergiliran. Tarik pusur dan tembak panah spiritual. Tembak sasaran kayu Xuanyuan. Berdasarkan akurasi dan kedalaman tembus, kita akan tentukan pemenangnya. Sekarang biar kutunjukkan untuk kalian. Sepuluh lingkaran menembus 30 cm. Sasaran terbuat dari kayu Xuanyuan. Bahkan kakek tidak bisa menembusnya. Kayu Xuanyuan digunakan untuk menguji anak-anak. Ini terlalu sulit, kan? Apa yang perlu ditakuti? Ada yang akan jadi yang terakhir. Xiaotian, ibu mendaftarkanmu untuk kelas panahan. Apakah kamu sudah berlatih? Ibu, jangan khawatir. Aku tidak menghadiri satu kelas pun. Kamu bilang apa? Mu Chen. Bukankah sudah kudaftarkan kelas untuknya? Mengapa kamu tidak membawanya ke kelas? Kamu mendaftarkan Xiaotian untuk lebih dari 10 kelas tambahan. Bagaimana mungkin dia menghadiri semuanya? Karena Xiaotian tidak bisa, maka jangan biarkan dia belajar. Menurutku, Xiaotian tidak perlu mengandalkan kompetisi untuk membuktikan kekuatannya. Jadi, tidak perlu berpartisipasi. Tidak berpartisipasi? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Jika saya tahu kamu tidak menginginkan keluarga ini, lebih baik aku menikah sama... Ibu, ayah sudah meminta Tuan Qing mengajariku. Paman Qing apa? Paman Qing apa? Sepertinya semua orang memanggilnya juara 4 kali atau semacamnya. Juara 4 kali? Juara 4 kali? Qinglong yang tak terkalahkan selama 4 abad. Qinglong jadi gurunya Xiaotian? Ada apa ini? Nak, kamu mencelakaiku. Tuan Qinglong. Sayang, aku memang kenal Qinglong. Nan kuajak kamu bertemu dengannya. Kupikir Tian tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi. Dia sama sekali tak perlu bertindak. Mu Chen, jangan berani-beraninya mengganggu tes Xiaotian. Mengapa kamu tidak bilang Master Qinglong adalah ayahmu? Mu Chen, kamu bekerja di panti jompo sungguh pandai bersandiwara. Kenapa? Apakah demensia sudah menularimu? Apakah kenal dengan Qinglong sangat patut dibanggakan? Di dunia ini, hanya Raja Iblis saat ini yang bisa melampaui juara 4 kali. Kenapa, Mu Chen? Apakah kamu ingin bilang kamu adalah Raja Iblis? Dan putri haramu ini adalah Tuan Putri. Tian, kita jangan pulang hari ini. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Mengerti, Pak. Menangkan kompetisi, Pak. Lihat, Tian kesayanganku. Pasti punya IQ 160. Ingat, tahan diri. Cukup tembak sasarannya. Ingat, tahan diri. Cukup tembak sasarannya. Kakak, kamu tahu aturan keluarga Wang. Yang kuat, yang bertahan. Jika kamu kalah kali ini, aku tak akan menekanmu. Juga tidak akan membuatmu berlutut dan mundur. Tapi, kamu harus menyetujui syarat Chu Tianran. Bagaimana kamu bisa tahu? Tidak hanya kami tahu, kakek juga setuju. Kakek, apakah kamu benar-benar akan... Kerja sama keluarga bisnis dan bela diri. Apa yang mengejutkan? Sayang, kenapa dengan Chu Tianran? Dia minta syarat apa? Enya, sekarang kamu sudah peduli dengan keluarga ini? Aku selalu peduli dengan keluarga ini. Panah pertama, Putri Wang Qiang. Maju untuk tes. Delapan lingkaran, menembus 1 cm. Tembus. Kakak pertama, bersiaplah untuk berkontribusi untuk keluarga Wang. Hahaha. 10 lingkaran, menembus 4 cm. Wah, Wang Jie benar-benar melahirkan anak yang baik. Ya, bakat seperti itu menunjukkan bahwa suaminya juga memiliki bakat seperti elit. Sepertinya calon kepala keluarga sudah ditentukan. Oh, terima kasih. Bukankah ada keluarga lain yang belum berkompetisi? Gen yang rendah, bahkan jika digabung dengan keluarga Wang, tetap tidak bisa menghasilkan keturunan yang baik. Daripada melahirkan anak seperti ini, lebih baik menikah. Sebuah persekutuan yang kuat untuk menambah pewaris kuat lainnya bagi keluarga Wang. Xiaotian, giliranmu. Pergi. Jangan khawatir.
Dabao. Dabao. Ya ampun, Xiaotian. Kabar buruk. Orang yang baru saja kamu hardik dengan kasar, anak dari kakak perempuan tertua. Jika Xiaotian menembakkan panah ini, keluarga Weng kita akan melesat. Wah, untung tembakan tadi tidak benar-benar mengenai aku. Tidak seru? Aku berhenti. Keluar dari dunia kultivasi. Bumi akan hancur lagi. Tidak lagi. Klan, dengarkan perintahku. Aktifkan formasi untuk melindungi bumi. Calon pewaris ini haruslah Xiaotianku. Muchan, apakah kau gila? Muchan, kembalilah. Cepat kembalilah. Aku juga tidak bisa campur tangan. Aku hanya bisa menghentikan Dabao. Jangan ganggu Xiaotian. Kembalilah sekarang. Dabao, kau tidak boleh menembakkan panah ini. Ini akan menakuti mereka. Tapi ayah, jika aku tidak membuktikan betapa hebatnya aku harus mengganti ayah. Siapa yang akan menggantiku? Siapa yang berani menggantiku? Dengan kekuatan ayahmu, jangan khawatir. Aku ingin bercerai denganmu. Panah telah ditembakkan. Laporkan target. Laporkan target. Di mana semua orang? Apakah mengenai target? Seberapa dalam tembusannya? Meleset. Meleset. Benar-benar meleset. Hahaha. Tahu saja gadis itu tidak bisa. Sifat anak mencerminkan orang tua. Dengan tulang punggung dan karakter Muchan yang lemah, bahkan jika Xiaotian berbakat, dia tidak akan mencapai banyak hal. Kakek, tolong berikan putriku kesempatan lain. Muchan mengganggunya. Ini seharusnya tidak dihitung. Kakak, langit melihat apa yang kau lakukan. Menganiaya anakku, sekarang karma datang untukmu. Segera berlutut dan minta maaf kepada anakku. Kakak kedua, kita keluarga. Saat kita kecil, orang tua sibuk, dan aku merawatmu dan adik laki-laki. Namun kau membuatku berlutut kepada anakmu. Jangan bawa-bawa ikatan keluarga. Siapa bilang kita dekat? Kau hanya bangkrut berusaha mengandalkan putrimu. Mengira dirimu hebat, tapi berakhir dengan pecundang. Dan melahirkan pecundang kecil. Hahaha. Jangan libatkan keluarga dalam dendam. Bahkan jika kita kalah, itu hanya satu pertandingan ini. Benar, kita bersaing untuk pewaris klan. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Jangan berani-berani bicara tentang putriku seperti itu. Kau tidak pantas menjadi kepala keluarga. Kau tidak pantas menjadi kepala keluarga. Kau sungguh tidak layak. Sekarang, berlututlah kepada anak-anak kita. Bajingan kecil. Aku tidak akan berlutut. Kembalikan lambang kelangku kepadaku. Berlutut, dan aku akan mengembalikannya. Atau biarkan suamimu berlutut untukmu sebagai gantinya. Menganiaya anakku. Aku akan membuat cabangmu berlutut dan minta maaf kepada kami sebelum ini selesai. Kau! Putriku dan aku hanya rendah hati. Jangan kira keluarga kami mudah diintimidasi. Bajingan kecil dan bajingan besar. Apakah kalian berdua mati otak? Apa yang kau katakan? Yang terburuk menjadi sombong. Weng Ling, ini suami baik yang kau temukan. Apakah panah ini bahkan perlu mengenai target? Cukup, Muchan. Aku mengatakan kebenaran. Sayang, dengan momentum Dabao dalam tembakan ini, apakah perlu mengenai target? Hanya mengenai target yang membuktikan diri, itu hanya mati otak. Tepat. Weng, sedekat ini dan tidak bisa kena. Ini menunjukkan gen inferior Mu Chen, menghasilkan anak yang tidak layak. Siapa bilang panah ini tidak akan kena? Wow, bocah kecil, panahmu bisa melengkung? Tidak bisa. Tapi tetap akan kena. Dabao, apakah kau... Benar-benar keturunan bagus dari keluarga Weng. Weng Ling. Seluruh keluargamu harus berlutut dan minta maaf. Dan kau harus mengganti nama keluarga. Keluarlah dari keluarga Weng. Tidak mungkin. Pintar atau tidak, berbakat atau tidak, kalian bukan objek untuk pamer. Cukup, Muchan. Apakah kau mencoba membuatku gila?
Istri, Cukup. Mu-chan, apakah kau mencoba membuatmu gila? tidak sayang. Ibu, ini semua salahku. Jangan marah pada ayah. Tidak. Dabao, ayah baik-baik saja. Ibu hanya bermain dengan ayah, oke? Apakah kau gila? Kau tahu di mana ini? Kau tahu apa yang kita lakukan? Apa yang bahkan kau lakukan? Hahaha, anjing menggigit anjing. Aku suka itu. Kemari, biarkan aku lihat apa yang istimewa. Aku tidak melakukan apa-apa. Apa yang kau inginkan? Kembalikan anakku padaku. Oh, Ibu, aku baik-baik saja. Orang seperti dia tidak bisa menyakitiku. Cepat kembalikan Xiaotian. Kembalikan dia. Istri, setelah Dabao selesai bermain, dia akan kembali ke pelukanmu secara alami. Mu-chan, apakah kau tahu apa yang akan terjadi jika Xiaotian jatuh ke tangan mereka? Apa hasilnya? Kau begitu kejam. Xiaotian adalah anakmu sendiri. Ayah jahat, jangan bocorkan aku. Kalian bertiga, sebagai keluarga, benar-benar tidak memperlakukan aku sebagai manusia. Apakah aku manusia? Aku bertanya padamu, apakah aku manusia? Jawab aku. Apakah kau gila? Kau begitu berisik. Bisakah kau diam? Berhenti membuat masalah untukku, oke? Aku. Lencana kepala keluarga dan Xiaotian, semuanya ada di tangan mereka. Jika kita terus membuat mereka marah, apakah kau ingin aku mati? Keluarga Wang juga adalah rumahmu. Xiaotian juga adalah anakmu. Oh, jangan terpancing, jangan terpancing. Istri, jangan khawatir. Segala yang kau hilangkan, suami, akan kukembalikan semua untukmu. Aku memohon padamu. Aku memohon padamu. Tolong kembalikan lencana kepala keluarga dan Xiaotian padaku, oke? Satu adalah usaha seumur hidup Wengling. Yang lain adalah yang paling kusayangi. Demi hubungan masa lalu kita, oke? Antara anak dan lencana kepala keluarga, kau hanya bisa memilih satu. Apakah kau benar-benar ingin begitu kejam? itu ketidakmampuanmu sendiri yang menghilangkan bisnis. Suami tidak mampu melahirkan sampah. Siapa yang bisa kau salahkan? Cepat. Ibu, pilih rencananya. Aku bisa menanganinya. Mu Xiaotian. Aku katakan padamu untuk terakhir kalinya. Jangan belajar berbohong dari ayahmu. Istri tidak perlu memilih. Kau. Ayah dan anak perempuan yang tidak berguna. Bahkan di ambang kematian, kau masih keras kepala. Karena kau tidak peduli begitu banyak tentang sampah kecil ini. Baiklah, aku kabulkan keinginanmu. Sekarang, aku akan menguras akar spiritualnya. Mengubahnya menjadi anak perempuan biasa. Membuang kuota pemilihan. Aku akan menguras akar spiritual anak perempuanmu sekarang. Tidak. Hei, istri. Kau harus percaya pada Dabao. Tidak perlu menyelamatkannya. Kakek. Oh tidak. Kepala klan. Aku memohon padamu. Cepat hentikan mereka. Selamatkan Xiaotianku. Aku memohon padamu. Istri, lihat. Aku bilang itu baik-baik saja. Kau biasanya mengabaikan mengurus anak. Dan sekarang, kau masih tidak percaya pada Dabao. Hei, Setelah kau puas bermain, cepat kembali. Jangan takuti ibumu. Tidak mungkin. Suami, kenapa kau menurunkan anak itu? Bagaimana mungkin? Kau bahkan tidak bisa menangani anak, kan? Berhenti. Tidak mungkin. Apa yang kau rencanakan? Cepat angkat dia. Akar spiritualku hilang. Aku menjadi sampah. Suami, ada apa denganmu? Akar spiritualku hilang. Aku menjadi sampah. Istri, lihat. Dia menjadi... Sayangku, akar spiritualku telah hilang, membuatku menjadi orang cacat. Suami, Kakak kedua, ada apa? Apakah suamimu juga orang cacat? kau. Istri, lihat. Kamu harus percaya pada Dabao. Dari sekarang, luangkan lebih banyak waktu dengan anak. Kau bahkan tidak bisa melindungi anakmu sendiri. Aku yang memohon kepada kakek untuk membawa anak itu kembali. Kau tidak pantas menjadi ayah. Sebagai putri sulung keluarga,
Kau bahkan tidak bisa menekan skandal keluarga. Dan malah membawanya ke panggung besar pemilihan kandidat. Bagaimana kau memenuhi peranmu sebagai putri sulung? Hats. Jika kau tidak punya kemampuan menanganinya, Aku akan menyerahkan cabangmu kepada orang lain untuk dikelola. Tidak kakek. Aku bisa menanganinya dengan baik. Aku bisa. Lebih baik kau bisa. Kalau tidak, aku harus mempertimbangkan kembali. Saran Tuan Muda Chu, semua anggota keluarga, dengarkan. Sekarang lanjut ke babak kedua. Semua, aku mohon, tolong bantu aku. Tradisi keluarga bela diri adalah yang terkuat yang bertahan. Meminta kami anggota klan tidak ada gunanya. Xiaoling, kau harus menyerahkan lambang keluarga. Ya, serahkan saja untuk sementara. Xiaoling, kau harus menyerahkan lambang keluarga. Ya, serahkan saja untuk sementara. Apa yang telah Weng Ling lakukan untuk semua orang, semua aku lihat. Termasuk Xiaoling, ketika dia menikahiku, itu untuk kepentingan keluargamu. Dia berkompromi. Jadi, semuanya... Jangan berbicara untukku. Semua harus melihat bahwa Weng Ling adalah yang paling cocok untuk memimpin keluarga. Xiao Chen, kita sudah melalui ini. Kau tidak punya kemampuan, kami anggota klan tidak menyalahkanmu. Tetapi ini adalah pendapat ketua klan. Entah dukung seluruh klan, atau kalian berdua tidak punya suara. Baik. Jadi bisa diselesaikan dengan uang. Istri, jangan sedih. Hal yang bisa diselesaikan dengan uang. Suami akan tenggani. Ibu, jangan sedih. Ayah bisa melakukannya. Mu Chen, kau jelas tahu segalanya. Kau tahu betapa sulitnya bagiku. Kau tahu aku telah memberikan segalanya untuk keluarga ini. Tapi mengapa kau masih membuatku gagal? Istri, Karena kau sangat ingin aku gagal. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. aku. Apa itu? Apa itu? Apa yang harus datang, akan datang. Itu Weng Ling, anak panah yang ditembakkan oleh putri yang tidak berguna itu. Bagaimana mungkin? Ya, tadi meleset dari sasaran. Bagaimana bisa terbang kembali lagi? Kakak kedua, jangan bercanda. Tidak mungkin mengelilingi bumi dan terbang kembali, kan? Apakah panah ini benar-benar berputar dan kembali? Ya, Chu Tianran, mengapa dia di sini? Tuan Muda Chu, datang. Tuan Muda Chu, apakah kamu terluka? Kami akhirnya mengundangmu ke sini. Maaf. Maaf telah mengejutkanmu. Tergejet? Selamat. Oh ya, Tuan Muda Chu. Si bajingan, Weng Ling sudah menyiapkannya untukmu. Kamu bisa langsung menikmatinya saat datang. Lihat kekacauan ini. Kau mengkhianatiku? Kau saudaraku sendiri? Ketika kita masih kecil, Tuan Muda Chu, apa artinya ini? Wanitaku adalah orang yang mulut kotormu berani menghina? Wanitaku adalah orang yang mulut kotormu berani menghina? Wanitamu. Lalu, aku apa? siapa aku? Kau! Malam ini, ketika aku tidur dengan istrimu, ingat, pegang tangan putrimu, dan jaga pintu untukku. Mengerti? Dan, kalian bertiga yang dibesarkan keluarga, harus bertindak sedikit manusiawi. Paham? Chu Tianran ku beritahu. Pertama, aku tidak akan pergi denganmu. Kedua, ini adalah tes kandidat keluargaku. Kau tidak diterima di sini. Harap pergi segera. Tidak ada yang memberitahunya. Mengusir Tuan Muda Chu. Kau pantas, hari ini, lebih mungkin kau yang akan diusir. Mengusir Tuan Muda Chu? Apakah kau tahu bahwa tanpa Tuan Muda Chu, babak kedua bahkan tidak akan dimulai? Tuan Muda Chu adalah penyelamat keluarga Weng saat kesulitan. Dan sebagai tunangan Weng Ling, dia menghadiri penilaian waris kandidat keluarga. Apa? Bagaimana aku tidak tahu? Mu Chen, Xiao Tian, aku benar-benar tidak tahu. Kau telah kehilangan semua rasa malu. Karena kamu begitu tunduk pada Chu Tianran, kakek tidak akan memaafkanmu. Kamu tidak tahu malu. Karena kamu begitu rendah hati pada Chu Tianran, kakek tidak akan memaafkanmu. Ayah. Oh, Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu itu, putriku mengandalkanmu. Tolong. Tampaknya cucu perempuanku yang berharga hanya layak untuk anak ajaib keluarga Chu. Ayah. Bukankah sudah kujelaskan padamu?
Xiao Tian dapat membawa secercah harapan untuk keluarga kita. Kamu tidak percaya padaku, dan bahkan tidak percaya pada cucumu sendiri. Cukup. Takdir garis keturunan kita diserahkan pada benih sampah. Lucu sekali. Ayah, Mu Chen memang tidak cukup baik. Dia menganggur. Dia tak punya uang. Dia bahkan terkadang berbohong. Tapi dia adalah suamiku. Dia adalah ayah Xiao Tian. Dalam menangani ibu dan anak, aku yakin dia tulus. Kamu tidak berbakti. Kamu tidak berbakti. Mengapa Mu Chen memperlakukanmu dengan baik? Itu karena kamu mendukungnya. Kamu bahkan tidak mengerti ini. Ayah, Mu Chen berbeda denganmu. Bagaimanapun aku bertingkah, dia tidak akan meninggalkanku. Ayah, ini juga untuk kebaikanmu sendiri dan untuk kebaikan seluruh keluarga. Tuan Muda Chu menyukaimu. Itu adalah berkahmu. Kurasa kau terlalu lama bersama sampah itu dan menjadi malas. Ayah, aku akan katakan lagi. Suamiku, aku boleh tidak puas. Aku boleh memarahi. Tapi kamu tidak boleh. Cukup. Cukup. Kakek buyut dan kakek adalah orang jahat. Jangan ganggu ibu. Xiao Tian. Mutiara darah sejati naga hijau. Ini adalah Tuan Naga Hijau. Lihat mutiara seperti melihat orang. Salam, Tuan. Kakek, ada apa denganmu? Kakek, kau berlutut pada anak. Betapa tidak pantasnya ini. Tuan Muda Chu masih di sini. Menyingkir. Putri, puas sekarang? Haruskah kau membuat pemimpin klan marah sampai mati? Ini. Kakek, maaf. Xiao Tian tidak bermaksud begitu. Dia biasanya sangat pendiam. Dia juga tidak bicara sembarangan. Jangan hiraukan. Kakek buyut, jangan ganggu ibu. Aku hanya menyukaimu. Mu Chen menyembunyikan mutiara darah sejati. Tampaknya dia juga tahu cerita sebenarnya. Kata-kata tadi adalah untuk mengingatkanku untuk rendah hati. Aku hanya memeluk. Jangan dibuat besar-besaran. Pemimpin klannya, sesuai perjanjian, jika Weng Ling kalah, aku boleh bawa orangnya. Sekarang ujian telah berakhir. Uangnya milikmu. Orangnya milikku. Sekarang ujian telah berakhir. Uangnya milikmu. Orangnya milikku. Lepaskan. Bebaskan. Sial, kau berani memukulku. Ku beritahumu, ayahku sedang bertapa sekarang. Sekarang orang tua keluarga Chu yang mengurus. Dengan satu kata, aku bisa menarik semua investasi keluarga Weng. Beraninya kau menyentuhku. Mu Chen, kau masih terlalu impulsif. Meskipun dia bukan orang baik, apa yang dia katakan memang benar. Pengaruh keluarga Chu terlalu besar. Tamparanmu ini akan menyeret seluruh keluarga ke kehancuran abadi. Tuan Muda Chu, dia hanya orang luar. Tidak ada hubungan dengan keluarga Weng kita. Kau bisa bunuh atau potong aku sesukamu. Tidak perlu kau lakukan. Kami akan lakukan sendiri. Mu Chen, berlutut sekarang. Apa kau ingin bunuh seluruh keluarga kita? Mengapa tidak kau berikan istrimu pada Chu Tianran? Kau, penjaga, hancurkan lututnya untukku. Tunggu. Tidak ada yang boleh sentuh cucu menantuku. Tidak ada yang boleh sentuh cucu menantuku. Apa? Kakek? Jangan bodoh. Benar, kakek. Semua karena Mu Chen ini. Dia menyiret keluarga Weng kita. Mengapa kau masih melindunginya? Ayah, Tuan Muda Chu baru saja berkata, dia mengatur segalanya di keluarga Chu. Kita tidak bisa, karena sampah dengan marga berbeda, menyinggung Buddha besar. Tidak hanya aku tidak bodoh, tetapi aku juga menyuruhmu berhenti. Itu pilihan terbijak dalam hidupku. Apa yang kau katakan? Ini Tuan Muda Chu. Aku masih pemimpin klan. Cucu menantu, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang berani mengganggu. Kakek, perubahanmu ini membuatku sedikit tidak nyaman. Aku akan berjuang mati-matian untukmu, cucu menantu. Ganggu aku, baik. Tapi intimidasi keluarga saya dilarang. Weng Yunxian, Anda sendiri yang berjanji. Ingin ingkar janji? Harus bertaruh? Menang kalah, tak bisa dibawa. Mu Chen, jangan memaksa. Kita tak bisa lawan keluarga Chu. Chu Tianran, lihat baik-baik. Putri saya tak kalah. Bukan hanya putriku yang mengenai titik kasaran, tetapi dia juga menembus target. Keluarga Mu Xiaotian tidak mengenai target. Mereka meleset. Pemenangnya adalah keluarga Weng Jie. Tahun berapa sekarang? Bukankah dinasti Qing sudah lama hilang? Oh, nak, kau hebat sekali. Weng Ling, kau ditakdirkan untuk dijual. Selamat kakak kedua. Kakak, kau harus berterima kasih pada Tuan Muda Chu.
karena tidak meremehkanmu meski usiamu, dan masih bersedia menerimamu. Burung pipit ingin terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Kenapa kau tidak kencing dulu dan melihat dirimu sendiri dengan baik? Bisakah kau melahirkan anak yang layak menjadi phoenix? Sejak kecil, kakakmu membesarkan kalian berdua. Dan sekarang, kau menggigit tangan yang memberi makan. Itu sungguh tidak tahu terima kasih. Diam, apa yang kau tahu? Apa yang memberi hak padamu, orang luar, untuk bergosip di sini? Apa yang ku ketahui? Di ruang belajar kakakmu, masih ada fotomu. Saat usahamu buruk, kakakmu menggunakan tabungannya setiap bulan untuk mendukung usahamu. Untuk istriku, perselisihan garis keturunan keluarga bukan alasan untuk mempengaruhi ikatan keluarga. Muchan. Bajingan. Bahkan jika kau berdebat hingga ke langit, itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa keluarga Weng butuh keluarga Chu. Bajingan? Siapa yang kau sebut bajingan? Bajingan. Siapa yang kau sebut bajingan? Ambil investasimu dan pergi dari sini. Orang tua, aku memberi kau muka, bukan? Kerjasama keluargaku. Chu, bukan sesuatu yang bisa kau panggil dan lepaskan sesuka hati. Apakah keluargamu, Weng tidak ingin melanjutkan garis keturunan? Penjaga. Tuan Muda Chu, tenang, tenang. Kakek, dia pasti tidak bermaksud begitu. Pasti tidak. Kakek, cepat jelaskan pada Tuan Muda Chu. Kalau tidak, keluarga Tuan Muda Chu akan benar-benar menarik investasi. Tarik saja tarik. Masa depan keluargaku. Weng sudah ada dukungan. Kami tidak butuh keluarga Chu. Kakek, apa yang kau katakan? Kau tidak percaya bahwa anak Mu Chen bisa benar-benar menyelamatkan keluarga Chu? Orang tua, jangan sombong. Berani meremehkan keluargaku Chu seperti ini. Keluarga Weng sudah lama gagal. Bahkan jika itu kau, saat kau melihat ayahku, kau harus berlutut dan bersujud untuk minta maaf. Kau biarkan si tua Chu Liang datang dan coba. Hari ini, selama aku masih bernafas, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu mengambil cucuku pergi. Mengganggu menantuku. Tidak mungkin. Baik, Wong Yunqian, aku akan tanya kau satu hal. Apakah tidak ada ruang untuk diskusi? Persetan dengan diskusi. Kakek. Kakek buyuk. Lihat apakah yang kulakukan benar. Kakek. Atas? Naik. Wengling, aku tahu kau tidak tega berpisah dengan bajingan kecil ini. Tinggallah bersamaku di keluarga Chu dan hidup bersamaku. RH, putriku telah diculik. Kau adalah peliharaan dia. Kenapa kau tidak melakukan sesuatu? Tuanku, maka tidak apa-apa. Xiao Tian. Wengling, aku tahu kau tidak tega berpisah dengan bajingan kecil ini. Jika kau ingin menyelamatkannya, datanglah ke keluarga Chu dan temani aku. Xiao Tian, jangan takut. Ibu di sini. Xu Tianran, kau menculik anak, tidak punya malu. Lalu apa? Aku pernah berurusan dengan orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak sebelumnya. Apa yang kau inginkan? Datang dan tangkap aku. Chu, bajingan kecil. Bajingan kecil. Lepaskan anak itu. Atau aku. Atau apa? Lalu apa? Kau orang tua yang mengandalkan usiamu untuk bertingkah tinggi. Jika kau berani menyentuhku, aku akan pastikan kau tidak pernah melihat anak ini lagi. Kau. Tidak. Oh tidak, ayah. Tolong berhenti berkelahi, Tuan Muda Chu. Hanya ingin Lingling, dia tidak akan menyakiti anak itu. Kau. Oh, Muchan, katakan sesuatu. Tuan Muda Chu, pikirkan baik-baik. Kuharap kau tidak menyesal. Aku menyesal? Wengling, lihat orang tidak berguna di keluargamu itu. Menyesal. Jika aku menyesal, aku tidak akan bermarga Chu. Selamat tinggal. Muchan, itu putrimu. Istri, jangan khawatir. Kita akan pergi bersama malam ini untuk menjemput Xiao Tian. Aku jamin akan baik-baik saja. Oh, menantu. Apakah kau bilang bahwa ahli itu akan muncul? Kakek, apa yang tidak bisa Anda katakan padaku? Kakek, apa yang tidak bisa Anda katakan padaku? Dan Anda, Muchan, Anda cukup santai saja. Anak kami dibawa pergi. Anda bahkan tidak berani berkata-kata. Hanya membiarkan Chu Tian membawanya pergi begitu saja. Tentang hal ini, Anda tidak bisa menyalahkan Mu Chen. Bahkan saya, kakek, tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Kakek, apa yang Anda katakan? Tian-Tian adalah anak kandung saya sendiri. Apa yang tidak bisa saya ketahui? Oh, berhenti mencari-cari detail. Xiao Tian pasti tidak akan dalam masalah. Selain itu, lihat Mu Chen. Dia tidak sedang muda. Anda sibuk mencari uang setiap hari. Dia menjadi ayah dan ibu dan harus menahan amarah Anda. Anda harus introspeksi diri. Kakek,
Orang tua harus memiliki peran di dalam dan luar. Hei, tunggu. Kakek, pada saat ini, apakah ini saatnya untuk berdebat tentang ini? Oh, Ling Ling, masalahnya sekarang adalah Anda tidak percaya apapun yang saya atau kakek katakan. Sekarang, ikuti saja kakek untuk menangani prosedur warisan. Kemudian, kita akan pergi menjemput Xiao Tian bersama. Mu Chen, kita adalah suami istri. Anda bilang, saya tidak percaya. Lalu, apakah Anda mengatakan sesuatu? Apakah baik menyembunyikan hal-hal satu sama lain? Dia adalah Presiden Amerika Serikat. Gila. Lihat, bahkan jika saya beritahu, Anda tidak akan percaya. Wanita itu merepotkan. Mereka harus bertanya. Dan ketika diberitahu, mereka tidak mendengarkan. Baiklah, cucu. Pertama, ikut saya untuk menangani prosedur ahli waris. Kakek, ini tidak adil. Kakek, ini tidak adil. Kakek, kompetisi belum selesai. Mengapa memutuskan pada bajingan kecil Mu Chen? Anda berani memukul saya? Saya tidak menampar Anda tadi karena anaknya ada di sini. Sekarang, Anda tidak berhak berbicara. Wen Chang memukul Anda. Lalu apa? Tidakkah Anda dengar apa yang dikatakan kepala klan? Xiao Tian adalah ahli waris keluarga kami. Di cabang kami, memukul Anda dibenarkan. Dan saya melakukannya karena kasihan. Orang tua Weng, jangan pikir karena Anda satu generasi lebih tua dari saya, Anda bisa mengambil keuntungan dari usia Anda. Alasan Chu Xiao membawa Mu Xiao Tian pergi adalah karena dia ingin tidur dengan putri Anda, Weng. Dengan bajingan kecil ini, itu tidak ada hubungannya dengan bangsawan. Mengapa dia harus menjadi kepala keluarga? Putri saya dibawa pergi. Hidup dan mati dipertaruhkan. Dan sekarang Anda menghina putri saya seperti ini? Apakah Anda bahkan manusia? Mengapa Anda menangis? Tidur dengan Chu Xiao untuk 1 malam. Dan anaknya akan kembali dengan selamat, kan? Apa masalah besarnya? Cukup berbaring saja, itu urusan menit. Dan Anda bisa berkontribusi pada keluarga. Oh tidak. Ini bahkan tidak terasa seperti rumah lagi. Semua kesalahan saya karena terlalu keras kepala. Kakek, jangan ragu lagi. Mari kita lanjutkan. Lagi pula, kakak sulung harus berkontribusi pada keluarga. Jadi jangan tunggu bajingan kecil mereka. Bajingan? Kakek, Anda gila. Kakek, Anda gila? Dulu, ketika dikirim kakak sulung ke keluarga Chu, itu adalah keputusan yang kita buat bersama. Apa yang ingin Anda lakukan sekarang? Untuk Mu Chen, untuk Xiao Tian, untuk seluruh keluarga. Kakek, apakah Anda bercanda? Kakek Weng, jangan lupa, saya adalah satu-satunya keturunan laki-laki seluruh keluarga Weng. Kontinuitas garis keturunan masih bergantung pada saya. Orang tidak berguna ini, dan bajingan kecil mereka. Sejak Anda. Changze, jika saya memberi Anda muka, Anda harus. Apakah Anda mau atau tidak? Saya akan mengambil kembali nama keluarga Anda. Survival of the fittest. Kompetisi keluarga. Apakah ini benar-benar yang Anda inginkan? Pikirkan baik-baik dan beritahu saya. Orang luar bersikap sop. Putri Anda belum menjadi ahli waris. Jika dia benar-benar menjadi itu, Anda akan menjadi sangat sombong dan mungkin bahkan mencapai langit. Kakek, saya sudah tahu kesalahan saya. Sekarang, kalian bertiga, tunjukkan sikap Anda terhadap Mu Chen. Dari sekarang, rukunlah. Kemudian, saya akan mundur ke baris kedua dan membantu Anda dengan baik. Jika Anda masih ingin berkompetisi, saya akan mengambil kembali nama keluarga Anda. Dari saat itu, kita tidak akan menjadi keluarga lagi. Ayah, saya juga menyatakan sikap. Saya tidak akan lagi bersaing untuk ahli waris ini. Saya teguh, tidak akan bersaing lagi. Tidak ada lagi kompetisi. Tidak ada lagi kompetisi. Saya juga tidak akan bersaing. Apakah Anda sudah memikirkannya? Saya pasti tidak akan tunduk pada ini dan membungkukkan kepala pada sampah luar Weng. Tunggu saja istri Anda diambil oleh Chu Xiao. Hahaha. Istri Anda sudah lari dengan orang lain. Dan Anda masih bersikap keras di sini. Di mana Xiaoling? Dia pasti pergi mencari Xiao Tian. Ya, Anda perlu buru-buru pergi. Kalau tidak, Anda akan menjadi ayah lagi. Hahaha. Xiao Bai. Ya ampun. Mu Chen. Bangsat keluarga Chu. Aku adalah musuh bebuyutan denganmu. Jangan sentuh cucu perempuanku. Naga sejati, darah murni. Kupikir Xiao Tian tak terkalahkan. Tapi ternyata masih ada ahli di keluarga Weng kita. Pergi! Untungnya, aku cepat mengakui kesalahanku. Kakak kedua, kau. Apa yang ingin kau katakan? Kau yang meremehkan orang lain. Renungkanlah dengan baik. Ipa, tunggu aku.
Aku juga ingin pergi menyelamatkan kakak dan Xiao Tian. Kuku ipar. Tunggu sebentar. Bajingan bermarga Chu itu, jika dia berani mengganggu Wengling, aku akan memimpin serangan. Hancurkan keluarga Chu. Menantu Chu Tianran, bajingan itu. Bagaimana bisa terserah padamu? Serahkan padaku. Bagaimana kau bisa muncul? Ipa, aku salah. Berikan aku kesempatan untuk menebus diri. Aku juga ingin pergi menyelamatkan kakak dan Xiao Tian. Berangkat ke keluarga Chu. Mundur, hati-hati. Mundur, hati-hati. Aku lupa menamparmu tadi. Semuanya, pukul aku. Sutradara, saya mengundurkan diri. Uang lebih. Kenapa Wengling belum datang? Dia seharusnya segera tiba. Sialan kau. Apakah kau mengambil anak yang salah? Kakak Chu, aku bersumpah, aku tidak membuat kesalahan. Apakah ini anak kandung Wengling? Apa yang sedang kau lakukan? Apakah dia terluka oleh tenaga dalamku? Kakak Chu, ini tidak benar. Dia bisa bela diri. Sialan. Sampah. Anak haram Mu Chen. Aku tidak akan kasihan padamu. Siapa yang memukulku? Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Selalu acuh tak acuh pada hidup dan mati. Selalu menentang ayahku. Nasibku adalah milikku, bukan milik surga. Aku akan menjadi dewa iblis. Monster apa kau ini? Masih menonton? Saatnya mengumpulkan kalian semua. Ini keterlaluan. Jangan keterlaluan. Aku, Tuan Muda Keluarga Chu, dari klan bangsawan, keturunan bela diri, diintimidasi oleh seorang anak, ditunjuk dan dihina. Apakah aku tidak punya harga diri? Nyel. Kau berani melawanku 1 lawan 1. Nak, jangan salahkan aku mengganggumu. Ini dipelihara oleh keluarga Chu, keturunan dewa anjing, untuk melindungi keluarga kita. Panggil ibumu sekarang dan suruh dia datang menemani aku. Aku juga punya. Berhenti membual. Kenapa kau seperti ayahmu, membual di usia muda? Haha, akhirnya aku melarikan diri dari cengkeraman ayah dan anak perempuan ini. Apa ini? Lihat betapa lucunya aku. Wu. Reinkarnasi. Aku menjadi hewan peliharaan roh di kota. Tidak. Kau membawa anjing bodoh ini untuk menakutiku. Tuan anjing, aku mengandalkanmu. Dialah yang mengintimidasi keluarga Chu. Harimau yang jatuh diintimidasi oleh anjing. Aku tidak punya pelampiasan untuk kemarahanku. Anjing bodoh. Jangan lari. Hei, Tuan anjing. Hei, jangan tinggalkan aku. Selamatkan aku. Bagaimana? Nyaman? Yang mulia, bagaimana? Puas? Nenek moyang kecil. Apakah baik-baik saja? Oh, mengerti. Chu Tianran, buka pintu. Aku di sini. Lepaskan putriku. Buka pintu. Ayah, siapa itu? Ya, nenek. Ayo kau, silakan masuk, cepat. Bawa aku menemui Chu Tianran. Cepat. Chu Tianran, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan pada putriku? Apakah kau mengganggunya? Aku mengganggunya? Lihat perlakuan padanya. Dia makan lebih baik daripada aku. Xiao Tian. Ibu. Xiao Tian, apakah kau baik-baik saja? Apakah kau terluka? Biarkan ibu melihat. Lihat Tuan, anjingku diintimidasi oleh putrimu.
tingkatannya turun, dan hati Dao hancur. Chu Tianran, aku datang untuk memberitahumu satu hal. Aku, Weng Ling, tidak akan pernah tunduk pada keluargamu, Chu. Aku. Berhenti bermimpi. Ini berakhir di sini. Jika kau menggangguku lagi, aku tidak akan sopan. Bagaimana kau tidak akan sopan? Ayah, kau keluar dari pengasingan. Kacau sekali. Kepala keluarga Chu, Chu Liang. Jika aku tidak keluar, kau akan mempermalukan keluarga Chu. Ayah, ini bukan salahku. Lihat, tuan anjing penjaga yang kau tinggalkan adalah... Apakah kau Weng Ling? Kepala keluarga Chu. Aku Weng Ling, putri sulung keluarga Weng. Maaf, aku sudah menikah dan punya anak. Terima kasih atas kasih sayang keluarga Chu. Tolong jangan mempersulitku. Ibu, biarkan aku. Aku sendiri bisa mengalahkan para pengganggu. Jangan bicara. Gadis kecil yang berani sekali. Weng Ling, aku bertekad memiliki kamu. Ayahku di sini. Kau, jangan mendekat. Runner. Kepala keluarga Chu. Pikirkan baik-baik. Jika kau menyakitiku, keluarga Weng akan membalas. Keluarga Weng. Apakah keluarga Weng akan menentang keluarga Chu untukmu, meskipun mereka berani? Weng Yuntian, orang tua tak berguna ini. Dia cuma prajurit tingkat 1. Apakah aku takut padanya? Atau apakah kamu berpikir untuk mengandalkan suami biasa-biasa saja itu? Untuk merindungimu. Apalagi? Sayang, Tian. Sayang, Chu, keluarga Weng kami tidak mudah diintimidasi. Aku tidak tahan lagi. Mobil ini terlalu cepat. Menantu, kau hebat. Sangga. Kakak, kami di sini untuk menyelamatkanmu. mereka, apa yang salah dengan mereka? Mabuk perjalanan. Seriuslah, ini bukan waktunya untuk itu. Oh, aku. Cukup. Apa yang kau anggap keluarga cuku ini? Biar ku katakan padamu. Ketika putraku melamar untuk meminta wanita ini, kau seharusnya menyerahkannya dengan segera. Ini adalah keluarga Chu. Ini adalah statusku sebagai Chu Liang, prajurit tingkat super. Aku tahu. Tetapi sebagai ketua klan, apapun yang terjadi, aku harus maju terlebih dahulu untuk menghadapinya. Muchen, cara kakek menangani berbagai hal selama bertahun-tahun terlalu berorientasi pada keuntungan. Sekarang sudah tua, tapi masih sangat keras kepala. Aku telah menyalahimu. Niatmu selalu untuk kemakmuran keluarga. Tidak salah, aku memahamimu. Tuan Chu, mengenai statusmu, aku sangat menyadarinya. Dan aku sangat menghormati kekuatanmu. Kali ini, bertemu dengan Tuan Muda Chu adalah saat kebodohanku. Maaf, apapun yang terjadi, aku harus memutuskan perjanjian. Mengenai kompensasi dan tuntutan, silakan nyatakan. Tetapi anggota keluarga Weng tidak boleh diberikan. Maksudmu, merusak reputasi keluarga Cuku, kau pikir dengan uang? Bisakah kau ganti rugi? Cabang yang dipimpin olehku, Wen Jie, juga akan berusaha sekuat tenaga untuk menanggung kompensasi. Dalam perjalanan ke sini, kakak, tiba-tiba aku berfikir, jika hari ini aku dan putraku dalam bahaya, apakah keluarganya akan datang menyelamatkanku? Pada saat ini, aku memahami. Dulu aku terlalu belum matang. Aku. Ya. Apa yang terjadi saat aku tidak di sini? Xiaotian dan aku sama-sama orang Amerika. Berhenti bercanda. Lalu mengapa bertanya? Sudah kukatakan, kau tidak percaya. Bagaimanapun, Nat, nasib keluarga kita berkat Muchen. Uang yang hilang bisa dicari lagi. Tetapi, Nak, hanya ada satu dirimu. Aku salah. Ini tidak akan terjadi lagi. Cukup. Ayahku memanggilmu. Sudah menangis? Sudah menangis. Jika sudah, mari kita bicara harga. Biar aku belak-belakan dulu. Weng, kau menghina putraku dulu, lalu membuat syarat denganku. Jika aku menyebutkan harganya, jika kau berani mengucapkan satu kata lagi, aku akan membuat seluruh keluargamu terbang. Selama kau tidak menginginkan anggota keluarga Weng kami, aku tidak akan berkata sepatah kata pun. Baik. Pertama, memukul putraku. Membutuhkan 1 tahun keuntungan keluarga Wengmu.
Kedua, melukai binatang suci keluargaku. Membutuhkan 5 tahun keuntungan. Merusak reputasi keluarga Cuku. Membutuhkan 10 tahun keuntungan. Lebih baik kau rampok kami. Keluarga Weng kami selama 16 tahun. Bekerja untukmu gratis tanpa makan atau minum. Linger, jangan gelisah. Bukankah itu hanya 16 tahun keuntungan? Kakek akan mencari cara. Ditambah nyawa orang ini. Apa? Menyerangku. Bukankah sudah disepakati untuk mengambil uang, bukan orang? Mengapa sekarang menginginkan nyawa suamiku? Bermimpi saja. Tidak boleh ada satupun anggota keluarga Weng yang hilang. Tuan Chu, apakah kau yakin itu padanya? Kalau tidak, Kalau begitu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau begitu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kakek ayah, carilah. Saya merasa agak khawatir. Tapi ketika menyangkut Muchen, saya langsung merasa jauh lebih lega. Apa maksudmu? Mengapa saya merasa seperti kalian semua tahu sesuatu, tapi saya tidak? Tidak. Ibu, jangan khawatir. Ayah bahkan lebih hebat dari saya. Sangat luar biasa. Mungkinkah saya bahkan tidak tahu seberapa hebatnya Xiao Tian? kau hanya mengucapkan kata-kata kasar di depan, bukan? menantu yang tidak berguna. Mertuaku tidak keberatan, tapi kau anjing keluarga punya pendapat. Kau. Aku akan berbicara langsung. Apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya di depanmu, termasuk hidupku. Aku berani bilang kau tidak bisa mengambilnya. Jika kau berani mengulurkan tangan untuk mengambilnya, aku akan melumpuhkanmu. Jika kau mencoba mengambilnya, aku akan melumpuhkanmu. Jadi maksudmu hanya menunjukkan kepada kami, dan itu saja, bukan? Beraninya kau begitu sombong. Apa dia menghina aku? Ayah, anak perempuan Muchen yang memukuliku seperti ini. Dan dia masih begitu sombong. Kamu harus membelaku. Melaporkan aku? Apa aku mengganggumu? Tidak. Siapa yang bilang? Bajingan mana yang bilang keluar? Semuanya kau dan RH yang melakukannya. Aku tidak mengganggu. Apakah sama saja? Ayah, belaku. Cukup, lihat dirimu yang menyedihkan. Ayahmu sekarang adalah ahli bela diri tingkat atas. Jika aku punya senjata ilahi di tangan, apalagi tak terkalahkan di dunia, bahkan jika Dewa Abadi atau Raja Iblis datang, aku masih bisa menantang mereka. Tunjukkan sedikit keberanian. Menantu yang boros. Sekarang masih berpikir kau bisa menawarkan, dan aku, Culiang, tidak berani menambilnya. Benar. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya orang keluarga yang mengandalkan menipu orang tua untuk tunjangan dan bermalas-malasan menunggu mati. Apa yang bisa kau tawarkan? Tidak ada. Pergi. Cepat biarkan orang tuamu keluar dan bicara dengan kami. Kalau bukan karena Weng tua dengan tulus meminta maaf dan bersikeras mengganti rugi untuk menebus rasa bersalahnya, aku bahkan tidak mau melihat. Apa yang bisa kau tawarkan? Tidak ada. Kau bajingan. Jika kau benar-benar punya kemampuan, istrimu tidak akan bersamaku. Apa yang kau katakan? Ini. Tolong! Ilusi. Semuanya ilusi. Anjing itu berbicara. Bagaimana bisa anjing berbicara? Aku sudah gatal untuk mengeluarkan semua kemampuan. Benarkah, Tuan Chu? Bermainlah denganku. Dewa Naga Hijau. Permaisuri Ji Yuyi. Tuan Muchen, serahkan kepada kami. Mengapa bersikap sok di saat seperti ini? Tuan, tolong jangan marah. Kami tidak tahan. Tuan Xiao Tian, cepat bujuk ayahmu. Jangan biarkan ayahmu bersemangat. Ayah, tenang. Kartu ini bisa mengerahkan kekayaan semua kultivator. Semua untuk penggunaan Tuan Muchen. Juliang, berani kau mengambilnya. Kartu ini bisa mengerahkan kekayaan semua kultivator iblis. Juga untuk penggunaan Tuan Muchen. Coba ambil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Muchen menjadi sosok yang dihormati, baik dan jahat? Ayah, apa yang harus kita lakukan? Dewa Abadi, kau tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga orang lain, kan? Aku tidak akan datang kalau urusan keluargamu tidak hampir membunuh semua orang. Dewa Abadi kau. Aku, Chu Liang, memperluas keluarga Chu menjadi klan terbesar, melatih bela diri hingga puncak kaisar bela diri. Semua untuk memasuki alam abadi di tingkat ekstrim. Sekarang aku telah mencapai puncak bela diri. Kau tidak datang memberi selamat, menerima aku ke sekte abadi, tapi malah membela si sampah itu. Sombong! Jika kau berani melihat langsung Tuan Muchen lagi, aku akan membutakanmu. Permaisuri kultivator iblis, kau setidaknya sosok terhormat suatu era yang mengaduk hampir seabad sejarah.
sosok kejam dalam sejarah. Kau juga ingin membantunya? Aku pernah mengagumi dominasimu, ingin bergabung dengan sekolahmu. Sekarang aku telah mencapai puncak bela diri. Apa poin aku tidak lebih baik darinya? Mengapa kalian semua memihaknya? Kurang dalam kebajikan. Sekte abadi tidak menginginkanmu. Kau ingin bergabung dengan kultivasiku. Tapi kau pengecut dan takut mati. Kau tidak punya tekad mati untuk orang lain. Juga tidak punya tekad mati dan naik. Orang kecil seperti kau yang hanya mengganggu yang lemah. Apa gunanya aku untukmu? Uang dan hidup diletakkan di depanmu. Aku bilang kau tidak bisa mengambilnya. Kau pasti tidak bisa mengambilnya. Dengarkan nasihat saya. Jaga dirimu baik-baik. Kultivasi juga tidak mudah. Sejak saat Anda mulai, ketika Anda berkata untuk memberikan istri saya kepada putra Anda ditakdirkan untuk tidak akan pernah melampaui saya. Ayah, mari akui kesalahan kita. Kita kalah. Kita telah memprovokasi orang yang salah. Selama Gunung Hijau masih ada, tidak perlu takut kehabisan kayu bakar. Ayah. Tuan Qinglong, BBU, saya salah. Mengapa minta maaf kepada kami? Sesepuhmu, saya salah. Saya seharusnya tidak merebut dengan paksa. Saya seharusnya tidak menyukai istri Anda. Saya buta dan tidak mengenali kebesaran Anda. Saya salah. Saya salah, sesepuhmu. Saya salah. Hei, Chu Tianran, saya tahu betul. Di masa depan, saya ingin hidup biasa-biasa saja. Saya pasti akan bertemu banyak tuan muda dari keluarga bangsawan seperti Anda. Kalian semua mengandalkan kekuatanmu dan terbiasa menindas orang. Saya tidak ada lagi yang ingin katakan padamu. Saya juga tidak peduli dengan permintaan maaf sambil berlututmu. Saya hanya beri Anda 4 kata. Jaga dirimu baik-baik. Baik. Hari ini, kalian lebih banyak orang. Saya mengakui kekalahan. Saya harap kalian bisa fokus pada kultivasi di masa depan. Tuan Mu Chen. Orang ini tidak tulus. Apakah Anda benar-benar berencana melepaskannya? Dia jelas tidak yakin. Tuan Mu Chen, binasakan kejahatan sampai tuntas. Saya akan bunuh dia untuk Anda sekarang. Tuan Mu Chen, bunuh dia. Saya salah, Tuan Mu Chen. Saya salah, ampunilah saya. Maaf, saya salah. Ampunilah. Xiaotian, orang belum tentu berubah. Jadi, setiap keputusan adalah taruhan. Ayah juga tidak yakin. Untuk setiap orang jahat yang diampuni, mereka pasti akan bertobat. Jadi, Tuan Qinglong dan BBU kirim keluarga Chu ke Departemen Disiplin. Biarkan hukum menghakimi kejahatan mereka. Ya, Tuan Mu Chen. Saya pikir Anda benar-benar ingin menjadi. Tentu saja, menjadi seorang orang biasa yang taat hukum. Ingat itu, Xiaotian. Saya ingat. Kakak, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Mengapa Anda bukan lagi pemimpin klan? Oh, kakak Ipa, jangan mengolok-olok saya. Dengan kakak kita sebagai pemimpin klan, dia akan menjaga kita. Siapa pun itu, sama saja. Ayo pergi. Kakak, pulang ke rumah. Bersama-sama, mari rayakan keluarga baru kita. Baik. Ayah, ayo pulang ke rumah. Ayo pulang. Kita pulang. Bersulang. Ayo. Yang minum dengan baik, minum lebih banyak. Yang tidak, silakan sendiri. Ayo, ayo. Baiklah, kami akan undur diri sekarang. Sampai jumpa. Hati-hati. Tentu, tentu. Dah, hati-hati. Istri. Beri saya ciuman. Hei, berhenti bercanda. Oh, saya akan tidur sekarang. Selamat tinggal. Dongshi ada di sini. Suami, suami. Istri, anak sudah tidur. Suami, suami, sesuatu yang buruk terjadi. Jangan panik. Bicara pelan-pelan. Saya baru menerima panggilan dari semua cabang. Keluarga Chu melarikan diri. Dan sebagai balas dendam, mereka menculik pemimpin klan. Nona Wang Jie dan ayah gadis itu. Apa yang harus kita lakukan? Ayo, pergi. Silent. Saya pikir dengan bersujud beberapa kali, meminta maaf beberapa kali, kita bisa lolos tanpa cedera. Bajingan sialan. Dia tidak bermain sesuai aturan. Dia membuat kita semua dikurung. Mu Chen,
Tidak peduli dengan cara apapun, saya harus membunuhmu. Ayo, ayo. Lepaskan. Lepaskan. Kakek, Ayah. kamu. Bukankah kalian semua sombong kemarin? Chu Tianran, kamu adalah makhluk tidak tahu terima kasih. Meskipun kakak ipar saya masih ingin menyayangkan nyawamu. Sial, kamu membuat kita dikurung. Ini jalan keluar macam apa? Uang kami, hak kami, status kami, semua hilang. Tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan kakak ipar bajinganmu? Semuanya taruhan, tapi dia kalah taruhan. Dia meremehkan tekad kita. Saya akan melawanmu sampai mati. Saya akan melawanmu sampai mati. Ayah, selamatkan saya. Kakek, Sesalila. Apakah kamu benci Mu Chen atau tidak? Jika dia menyelesaikan saya kemarin, kamu tidak akan menderita hari ini. Ayo, katakan bersamaku. Mu Chen adalah bajingan tak berguna. Katakan, dan aku mungkin akan melepasmu. Mu Chen mengirimmu untuk diadili. Kau layak dibenci oleh semua orang. Xiao Jie. Mencari mati. Xiao Jie. Chu Tianran, kau binatang. Kalau kau berani, serang aku. Tentu saja aku datang untukmu, sialan. Paman. Weng Shuen, kau bajingan. Bagaimana kau memohon padaku dulu? Putrimu menolak pergi denganku. Tidakkah kau bisa melatihnya dengan baik dan mengirimnya padaku? Tuan Muda Chu, aku salah. Aku seharusnya tidak mengkhianati putriku. Paman. Serang aku untuk segalanya, oke? Mereka tidak ada hubungannya dengan ini. Membunuhmu akan terlalu murah. Pada akhirnya, semua karena kau. Kedua orang tua bodoh ini, karena tahu keluargaku Chu menginginkannya, kau seharusnya mengirimnya dengan patuh, bukan membuat kami merebutnya sendiri. Patriarch Chu, tolong ampuni ayahku dan Xiao Jie. Aku memohon padamu. Diam. Punya tulang punggung lah. Mau? Ayah. Jadi kau punya tulang punggung. Weng tua, ajari mereka pelajaran untukku. Mengerti? Xiao Jie. Katakan bahwa Mu Chen adalah sampah tak berguna, atau aku akan mencekiknya. Tidak mengatakan ya? Maka aku akan benar-benar mencekiknya. Kau berani. Apa yang kau lakukan berdiri di sana? Hentikan dia. Kalian, preman keluargaku. Chu, sungguh melebih-lebihkan diri sendiri. Kalian dua bajingan. Bahkan setelah di penjara, kau masih tidak menyerah. Memilih mati daripada hidup. Mencari mati. Aku tahu, jika aku dikirim kembali olehmu, atau jatuh ke tanganmu, itu jalan buntu. Lebih baik aku bawa seseorang bersamaku. Chu Tianran, sebelum kau bertindak, aku bisa membunuhmu 10 kali. Naga hijau abadi. Aku tahu kau bisa membunuhku. Tapi aku adalah prajurit tingkat atas. Tapi aku jamin kau tidak bisa menyelamatkannya. Jangan terlalu sombong. Bagaimana denganku? Maka aku tidak tahu. Aku hanya tahu dia kerabat Mu Chen. Aku tidak peduli. Berani kau berlomba kecepatan denganku. Mari lihat, apakah kau menyelamatkan lebih cepat atau aku membunuh lebih cepat. Kau. Apa kau? Kalau tidak berani, maka minggir sialan. Bahkan jika kami mundur, bisakah kau lolos dari Mu Chen? Di mana kau bisa bersembunyi? Bersembunyi? Metode hina seperti ini tidak akan bekerja pada Mu Chen. Kau tidak berpikir bahwa dengan Sandra, kau bisa menjatuhkan Mu Chen, kan? Aku susah-susah mengikat ini. Sampah hanya untuk menunggunya. Kebetulan, Tuan Mu Chen sedang menunggumu. Ayah. Apa? Pikir aku tidak berani pergi? Aku dengar kau mencari aku. Mu Chen, kau membuatku kehilangan segalanya. Tentu saja aku mencari kau. Bukankah kau katakan bahwa aku tidak bisa mengambil apapun darimu? Maka hari ini aku akan tunjukkan padamu apakah aku bisa mengambil kekuatanmu, uangmu, dan hidupmu. Ayah. Kakek. Hei, kau belum berlatih. Bagaimana kau datang ke sini? Dan kau membawa anak itu? Ya, Ipa. Cepat, bawa kakak dan anak itu dan sembunyikan jauh-jauh. Berbahaya di sini. Mu Chen, bagaimana kau bisa membawa ibu dan anak perempuan ke sini? Tidakkah kau tahu sifat apa yang Xiaoling miliki? Demi langit dan nurani, aku benar-benar tidak bermaksud membawa mereka ke sini. Oh ya ampun. Akulah yang memberitahu Mu Chen. Aku bersikeras. Jadi dia membawaku ke sini. Pikirkan kau diikat, dan aku sendirian di rumah. Bagaimana aku bisa duduk diam? Lihat. Hei. Baiklah, lepaskan cepat. Menyandera mereka tidak berarti sekarang.
Aku tidak bercanda denganmu. Chuliang, secara harfiah, itu tidak ada artinya. Hentikan omong kosong dengan aku. Sekarang orang itu di tanganku. Aku punya 100 cara untuk membunuhnya. Lebih baik kau jujur sekarang dan dengarkan jelas tuntutanku. Muchen, aku tahu kau punya koneksi. Tapi apakah kau benar-benar yakin? Aku tanya kakek. Mereka, termasuk naga hijau abadi, tidak pernah melihatmu serius bertindak. Oh ya ampun. Istri, jangan khawatir. Mereka belum melihatku bertindak, karena jika aku terus berpura-pura, itu akan canggung. Jadi, aku pasti baik-baik saja. Pertama, dengarkan aku. Pertama, kau harus punya naga hijau dan diji. Terbitkan aku sertifikat tidak bersalah dan kembalikan keluarga Kucu ke keadaan semula. Hah, apakah kau sadar? Diam sialan. Kau sialan. Hei, biarkan dia bicara. Untuk kedua kalinya melumpuhkan kedua tangan dan kaki. Aku akan sepenuhnya mengubahmu menjadi sampah. Aku hanya akan memberimu 3 hitungan. Hitung. Kalau tidak, putriku akan menghitung untukmu. 3, 2, 1. Apakah penjahat lahir tidak suka bertindak? Kapan kau? Muchen, katakan itu kau atau aku. Apakah kau layak? Ayah, kau baik-baik saja? Muchen, tampaknya aku masih sedikit tidak terbiasa. Tetapi, aku perlu menanggapmu lebih kuat. Ibu, kau tidak mengganti ayah. Kau anak. Betapapun kuatnya kau, ibu masih bisa mengalahkanmu. Sayang, aku tidak berbohong padamu kan? Sungguh tidak ada kesempatan untuk serius. Ayah. Ayah, apa yang kau lakukan? Lepaskan ayahku. Binatang! Lepaskan ayahku. Binatang! Ibu, kakek, buyut. Apa yang salah? Bagaimanapun, semua hati-hati. Ayah, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, ayah. Chuliang, kau gila. Ini anakmu. Apakah kau bermaksud? Chuliang, ini kartu trufmu? Hentikan sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Aku super great. Aku yang terkuat. Azure Dragon. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Berikan aku bukti ketidakbersalahan. Lumpuhkan Muchen. Kalau tidak, aku jamin tak satu pun dari kalian bisa pergi. Sama sekali tidak bisa membiarkanmu hidup. Jangan bergerak. Paman Azure Dragon. PBU, sudah terlambat. Ayah, aku tidak ingin melihat ini. Xiaotian, cari ibu. Tinggalkan sisanya kepada ayah. Orang jahat. Orang jahat. Serahkan pada ayah. Cepat pergi. Bagaimanapun, manusia hina adalah yang paling kejam. Bahkan aku, seorang tua, tidak tahan melihat. Izinkan aku perkenalkan pada semua orang. Kodak Pemakan Langit. Izinkan aku perkenalkan pada semua orang. Kodak Pemakan Langit. Sekarang bukan waktu untuk bercanda. Kau tidak perlu bertindak. Karena Chu Tianrun sudah lama tak tertolong. Anak, Ayah. ikuti ayah bersama untuk memerintah semua makhluk. Baik? Tidak. Ayah, tidak. Ayah. Itu benar. Aku hanya ingin orang menyembahku. Selama aku membunuh semua kalian, akulah dunia. Apa-apaan, aku masih kelie. Aku akan menyanyikanmu lagu. Obsesi. Mengapa kau tidak bunuh diri saja? Tuan Muchen. Tidak perlu buang kata-kata pada sampah ini. Aku pasti akan membunuhnya. Apa yang terjadi? Aliansi antara kekuatan baik dan jahat semakin sering. Azure Dragon, ayo serang bersama. Sudah terlambat. Anak, kau sangat kuat. Itu pedang yang sangat bagus. Sekarang giliranmu. Ubah lokasimu. Lebih baik kau dengar. Orang ini tidak bercanda denganmu. Mengapa kau buang kata-kata dengan orang mati? Tidak mungkin. Aku prajurit super great.
Bagaimana mungkin kau melebihiku dalam kekuatan fisik? Jika bukan karena anak masih muda, membunuhmu akan wajar. Pertanyaan yang kutanyakan adalah, bagaimana mungkin kau melebihiku? Alasan, layak, seharusnya, jadi. Menapa? Sudah jelas. Sudah jelas. Sialan, sampah. Berikan semua kekuatanmu padaku. Berikan semua kekuatanmu padaku. Kau binatang sialan. Lihat betapa kuatnya aku sekarang. Ini gelombang sisa iku. Anjing bodoh. Pergi! Kau tidak ingin kotor tanganmu, dan aku tidak ingin kotor mulutku juga. Pergi! Sangat kotor. Suami. Sudah selesai. Istri. Apakah keponakan kecil menyenangkan? Menyenangkan, suami. Mari beri Tian-Tian, seorang adik laki-laki. Belakangan ini agak mendesak. Istri. Hari lain. Aku punya adik laki-laki.